Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wa amarna bi ta'allumil ulumi wal hikam wa amarna bi jamil khairati wal hikam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Hadratal kurama wal julasa'il aiza wa bil khusus seluruh pimpinan Yayasan Subul Salam Nusantara, ada Ayah Heri, ada Ustadz Teguh, kemudian ada Pak Jupri, ada Pak Haji Yasir, dan semua yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya sehat walafiat, zahiran wa batinan. Demikian pula para jamaah ibu-ibu, semoga diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, yang bisa digunakan untuk ibadah di tanah air dan ibadah di Mekah Madinah. Tahun depan kaji, tanpa ngantri, bersama keluarga masing-masing, sangune turah-turah. Nah, amin Allahumma amin, insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita setelah kemarin terjeda masalah, bukan masalah sih, terjeda tema akikoh ya. Sehingga ini saya buka kitabnya terlebih dahulu. Di dalam kitab Unwanul Hikam karya Asy-Syaikh Abul Fath Al-Busti. Sebelumnya saya ceritakan ada ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu junudu rabbik, dan engkau tidak tahu persis tentara-tentara penolong-penolong dari Allah yang Allah turunkan untuk kalian. Dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah turunkan kutu, katak, darah dan sebagainya untuk menghancurkan orang yang memungsuhi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada orang mau menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian di luar prediksi Allah menolong melalui tangan burung. Namanya burung apa? Emprit. Sing kena wae. Burung apa? Ababil. Burung ababil. Pernah lagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbik illa hu, ya, tidak ada yang tahu pertolongan Allah itu lewat apa dan lewat siapa, ya kecuali Allah sendiri. Pernah juga Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam penolong, justru berupa api. Berupa apa? Api. Yakni kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Raja Namrud, ditali dan sebagainya, kemudian dilemparkan nek coro zaman sakniki itu seperti ketapel atau pelinteng tapi besar. Nabi Ibrahim ditali, terlempar ke kobaran api. Lalu kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini Allah bicara kepada siapa? Api. Api.
Ini nanti kita akan berbicara pada saat kita ini ma'allah, bersama Allah, minallah, sadar bahwa kita ini dari Allah, wa ilallah, dan juga akan kembali kepada Allah. Hal ini kok nempel terus, maka suka-suka Allah nanti Allah akan kirimkan apa atau siapa yang sehingga hal itu berpihak kepada kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dalam pikiran kebanyakan orang, bahkan pikiran kita termasuk islah, sing jenengane api itu ya pasti membakar. Nek jenengan orang ngandel ora percaya jajal kuwi tangan toko nang dhuwur kompor. Insya Allah menjadi sate asto. Sate apa? Sate asto. Dalam pikiran Raja Namrud dan bala tentaranya, ini Ibrahim kalau dilempar ke kobaran api akan terbakar. Ternyata aneh. Api itu menjadi alat dari Allah buat nolong Nabi Ibrahim, yakni bardan wassalaman, menjadi dingin. Bahkan api itu tetap panas untuk tali yang mentali Nabi Ibrahim, bukan untuk bajunya. Ini wis kersane Gusti Allah kok ngene iki. Karena bayangkan kayak apa tidak terhormatnya Nabi Ibrahim ini, jenengan mesti seumur hidup belum pernah kepikiran sing tekan kene. Wis tak jamin. Ini diterangkan di sini. Karena bayangkan andaikan kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, tapi baju yang nempel kepada beliau juga dibikin terbakar. Kehormatan sebagai seorang nabi tentu tidak ada. Tapi yang terbakar, yang dipilih terbakar oleh api kersane Gusti Allah itu talinya, bajunya ndak, orangnya juga ndak. Paham sampai sini ya? Artinya bumi ini milik Allah. Segala ma fis samawati wa ma fil ar, apapun yang ada di bumi langit seisinya juga milik Allah. Maka suka-suka Allah mau ngatur seperti apa dan bagaimana. Berarti nek cara zaman modern tekan bangsa sak laptop dan sebagainya itu saya pernah kemudian dimintai doa sama ya seorang jamaah. Dia bilang begini, Ustaz, ya Allah, anak saya itu dia taat sama orang tua, sopan, kromo inggil, unggah-ungguhnya bagus, ibadahnya juga lumayan. Tapi kok sergemen HP-nan, saya kira itu HP-nan apa begitu, ternyata lu kok sepeda motor dijual. Habis itu kok tahu-tahu BPKB mobil kok enggak ada. Makasih ya. Jenengan bisa mengira ini kena penyakit apa namanya? Cah nom nyekel HP, bengi-bengi, isu awan sore nyekel HP, ngerti-ngerti ngentekke bondone wong tua. Ini kena penyakit apa namanya? Apa? Slot. Daerah sini ada enggak? Temanggungan ada enggak? Ibu-ibu, ada atau tidak? Ibu-ibu orang ngerti. Ini Masya Allah lagi menjamur luar biasa. Lah terus apa yang sudah jenengan lakukan, Bu? Apa yang sudah jenengan lakukan, Pak? Terakhir-terakhir itu Pak Ustadz, ya Allah, kami sering didatangi polisi. Ya, dia dulunya jualan kayak misal jualan HP, laptop dan sebagainya. Sehingga ketika customer-customernya itu banyak, ada yang dari kalangan pengusaha, ada yang dari kalangan pejabat dan sebagainya yang biasa rekanan dia untuk beli iPad di tempatnya itu kan banyak. Dia selalu berkata, ini nanti sebentar lagi
akan ada barang baru Pak, silahkan panjenengan mau investasi seperti ini Pak, nanti lumayan saya jual sekian. Ketipu, ternyata uangnya itu habis buat judi online. Saya tanya sama panjenengan, sekarang judi online itu lagi menjadi penyakit atau penyakit banget? Penyakit banget. Saya sekali lagi, nggih Pak, itu bahayanya saya sudah tahu. Jenengan kesini juga mau jual tanah dalam rangka nutupi utangi anak. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang sudah jenengan lakukan kalau tahu anak seperti itu? Tak nasihati niku Pak Ustadz, ngelendem. Jenengan ngerti ngelendem enggak? Ngelendem itu kaya yo jebule ora. Nggih, tapi mboten apa? Kepanggih. Wah ya Allah. Nah terus apalagi? Tak kerasi sudah tak kerasi. Saya ancam dengan masukkan polisi, sudah tak ancam dengan masukkan. Bahkan sudah pernah tak masukkan, tetap tidak sembuh. Tetap tidak sembuh. Sudah pernah masuk, sudah yang terakhir ini. Enggak sembuh juga, enggak sembuh juga. Sudah diajar. Berarti wis marah tenan. Nggih wis marah tenan. Saya kemudian ingat ayat yang baru saya baca bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa segala yang ada di bumi langit semuanya ini kabeh dalam kendalinya Allah. Kalau memberesi satu orang yang sudah kena kecanduan slot, pokoknya sekarang itu mungsuh cah nom saya loro nek di luar sana nek santri alhamdulillah bejo-bejone menusa jenengan ora ngerti-ngertine kitab karo Quran aja wis lah. Alhamdulillah hidup selamat dunia akhirat ora usah HP-HP-nan. Amin Allahumma amin. Apal Quran alhamdulillah, paham Quran itu yang paling diharapkan. Yang di luar sana itu lagi kena dua penyakitnya. Penyakit yang pertama itu namanya judi online atau slot. Banyak orang bercerai, banyak orang bahkan sampai mau membunuh orang tuanya, sampai geger dengan adiknya itu ya karena itu judi online. Yang nomor dua pinjol. Nek sing pinjol apa singkatannya? Loh kok santri malah ngerti? Ya Allah. Singkatnya, sederhananya, sampai kedua orang tua, si bapak dan si ibu sudah semua diupayakan, nek ndonga yo nang diparane, ada orang tua ndak mendoakan anak itu jelas nggak ada, semua pasti sudah mendoakan. Terus piye? Maka saya baca ayat ini. Ayat yang tadi kita sama-sama baca sembari diberikan roh yang kuat. Karena apa yang kita baca, apa yang kita pahami itu persis seperti pohon. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau ini adalah bukan Sultanul Aulia, tapi Sultanul Ulama. Rajanya para ulama. Nama kitabnya Syajaratul Ma'arif. Saya biasa baca kalau tiap Rabu di Masjid Agung Semarang. Itu tersebutkan di sana bahwa segala yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan atau yang kita katakan itu bagaikan pohon. Apabila memiliki akar yang sangat kuat, maka akan kuat pula kita dalam melakukan. Itulah tak contoh ini jenengan. Ini kita intermezzo sebentar. Bu, jenengan nate umroh ya Bu ya? Tawaf pernah ya? Tawaf. Haji tahun ngarep muga-muga. Nah, yang belum, yang sudah muga-muga satu keluarga. Amin Allahumma. Kembali lagi kepada prinsip bahwa segala yang ada di muka bumi ini milik Allah. Jangan pernah bilang tidak terhadap doa-doa yang baik. Ya, saya pernah juga ngaji di sini kala itu istrinya Fir'aun siapa namanya? Asiyah ya, siapa? Asiyah.
kala itu mendapati bayi kecil. Siapa namanya? Musa, gitu. Musa dikasihkan kepada Fir'aun. Kala itu disebutkan di dalam bahasa Al-Quran, bahasanya qurratu ainil li walak. Mas Fir, kata istrinya, Mas Fir, ya Dek, kenapa? Ini kita nemu bayi. Nemu apa? Bayi, Mas Fir. Loh, saya itu lagi menghabisi bayi-bayi lelaki. Habis di dalam, disebutkan dalam At-Tabari, baik di dalam tafsir Tabari maupun di dalam Tarikh At-Tabari, nama kitabnya adalah Tarikh Al-Anbiya was Sultan, ya. Tarikh At-Tabari disebutkan Fir'aun itu membunuh bayi laki-laki itu sudah habis 12.000. Orang lah sewu sing dipateni. Lah kok iki ana bayi malah mengomai. Ini padahal niatnya sang ibu kan dijauhkan, ya. Bawa ila ummi Musa an ardi'i, kan gitu tuh, dijauhkan. Lu kok malah datang ke rumahnya Fir'aun dan malah selamat. Ini loh sing yang namanya matematikane Gusti Allah itu beda. Bayi-bayi yang jauh di sana dibunuh sampai 12.000. Ini yang niatnya dijauhkan malah dekat dan malah selamat. Maka jenengan itu nek urip sederhana, berpihaklah pada Allah. Kabeh ndek Gusti Allah, ngoten mawon. Ya, silahkan ikhtiar, silahkan cari ini itu dan sebagainya. Prinsip kabeh ndek Gusti Allah dan sak kersane Gusti Allah itu jangan pernah hilang. Pun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bareng ngoten akhirnya dintine ana wong lanang sak gagah-gagahe, sak pentas-pentase, sak jos-jose kalahe kalih sinten, Bu? Nah. Kalih sinten? Garwane ya, termasuk sing nyekel mik barang dia. Siap merencanakan ngaji engko nang kene. Salah Mas, wis leren kok ngene. Ya ngono gitu. Nah, ini istrinya Fir'aun, siapa namanya tadi Mas? Asia. Bilang, qurratu ainil li walak, la taqtuluhu, asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ini sing hafal Quran dicek itu ayat piro kono. Wis to Mas Fir, khusus sing ini aja lah. Sing iki pen urip, dhewe kan ra dhewe anak. Siapa tahu bermanfaat untukku dan untukmu. Lihat bahasa Al-Quran, li walak, bukan nahnu, bukan pakai na, bukan pakai kita, tapi li walak, bermanfaat untukku dan untukmu. Menunjukkan bahwa redaksi Al-Quran itu balik. Balik itu mantap banget, sangat jos. Li walak, bermanfaat untukku dan untukmu. Apa kata Fir'aun? Udah, kalau masalah suruh menghidupkan anak itu tak hidupkan. Tapi itu hanya bermanfaat untukmu. Wis kono, kurang lebih gitu. Setelah sekian ribu tahun tes zaman datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada satu hadis kecil disebutkan dalam Abul Fida Ibnu Katsir, beliau menyebutkan, kata Abul Fida Ibnu Katsir meriwayatkan, andaikan kala itu Fir'aun itu ono wong arep-arep apik, sang istri bilang siapa tahu ini manfaat untukku dan untukmu. Fir'aun bilang ya gitu, niscaya Fir'aun beriman seperti juga Asiyah beriman. Gara-gara muni ora ki lho akhirnya Asiyah beriman, Fir'aun tidak beriman kepada Musa. Understand? Makanya ana wong donga muga-muga tahun ngarep kaji jenengan sing mantep. Amin ngono. Aja ya ragu-ragu. Muga-muga tahun ngarep kaji, kayane gen 30 tahun meneh kok. Ya rasake dhewe. Muga-muga tahun ngarep kaji. Nah ngono. Ini intermezzo. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tekan ndi mau ini kan cuman melebar pembahasan toh. Tadi sampai mana? Ya. Sampai pertolongan Allah, ya.
Sampai pertolongan Allah itu bisa lewat apa saja, lewat siapa saja, sebab apa saja dan siapa saja yang di muka bumi Allah ini semua dalam kendali Allah dan Allah tidak pernah kelewat sedetik pun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sedikit pun tidak pernah lengah, sedikit pun tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Allah. Maka boleh kita berprofesi sebagai apapun, mengikhtiari apapun, tapi jangan pernah terjebak pada ikhtiar kita. Kabeh ndek Gusti Allah dan terserah Allah itu menjadi prinsip dulu, Bu. Kembali ke kisah sing bocah tadi itu ketagihan apa wau? Slot. Mbah sing dereng kertas slot niku ibu-ibu sepuh, slot niku pokok anggaranten bakwan to niku ang saling goreng rodok kesuwen. Nah aku jenenge bakwan slot kuwi. Manduk-manduk tenan ibu-ibu sepuh. Mboten slot niku judi napa online dan sangat candu. Sangat candu. Orang kalau sudah kecanduan ini ndak peduli dia namanya dikandani apa ora bakal dadi. Ora bakal dadi. Sampai pada akhirnya saya kemudian menyampaikan apa yang hari ini sedang kita sampaikan. Ya. Masya Allah, tadi saya menyampaikan bahwa wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu, tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah atau Allah menolong hambanya itu lewat apa, lewat siapa itu tidak ada yang tahu. Jenengan tadi sudah mencoba bagaimana sang anak itu leren dari judi slot. Sekarang saya punya ide. Aku tak takon, sing jenengane HP, ya, HP sama laptop itu memang gawean menuso. Leres mboten? Ana tulisane mburine made in Putih Temanggung. Made in China, made in apapun, sepanjang itu masuk di muka bumi Allah ini berarti semua dalam kendali Allah. Mau jadi baik, mau jadi buruk, aslinya ya Gusti Allah. Coba jenengan njaluk tulung karo Gusti Allah. Diyakini, seperti tadi saya sampaikan, satu ucapan, satu doa, satu perilaku, jadilah seperti pohon dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Ada akarnya. Lah ini saya mau bercerita tentang akar. Jenengan meh ndonga kaya napa, meh menginginkan segala sesuatu, kalau tidak ada akar ketauhidannya seperti ini nanti lemah. Akarnya sederhana tapi luar biasa. Apa itu? Semua yang di muka bumi Allah ini milik Allah, dalam kendali Allah. Nek dikersake nulungi kawulane Gusti Allah, ya nulungi kawulane Gusti Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya bilang coba jenengan nek dong pas mau sebelum tidur ndungone ngono, ya Allah, jadikan setiap HP atau laptop atau perangkat apapun yang digunakan anakku untuk maksiat, Allah matikan. Qadarullah dikabulke. Tiap kali meh dolanan kono mati, bingung. Nah, jenengan jadi minal doplongin ini. Karena segala sesuatu itu bergantung akarnya, Pak. Kalau akarnya kuat luar biasa. Jenengan saya belum terangkan masalah akar yang ada dalam kitab Syajaratul Ma'arif tadi itu. Sudah pernah umroh? Haji? Saya contohkan satu, namanya tawaf, umpama ya, tawaf. Sebenarnya barang kotak seperti Ka'bah itu di muka bumi Allah ini ada berapa di dunia ini? Sing kotak kaya Ka'bah, woi enggak terhitung nang Masjid Agung nenten, Masjid Agung Jawa Tengah ya enten, teng Semarang niku Gunung Pati ya enten. Tapi aneh, kenapa jenengan tekone teko ming Mekah? Padahal nek kotak podo kotake diwangeni ini nek dimodali ke emas ya wong sugih bisa saja. Lalu kenapa harus ke sana? Nah, itulah yang namanya akar. Kenapa harus sana? Ya jelaslah kita harus ke Mekah karena di sana ada akarnya. Apa akarnya? Satu, akar sejarah.
bahwa di tempat Baitullah itu ya, awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Itu rumah pertama kali yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Di sana pernah ada sejarah Nabi Ibrahim. Di sana di mana Rasulullah SAW, Nabi yang sangat paling mulia kita ini, beliau pernah memperjuangkan Ka'bah, pernah bertawaf di Ka'bah, pernah ibadah di sana, andalannya juga di sana. Satu bagian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya apa, Bu? Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya apa? Multazam. Sayyidina Umar pernah berkata, saya tidak pernah lewat di Multazam lalu kemudian mengatakan sesuatu yang kecil maupun besar, serius, sungguhan maupun main-main, kecuali Allah terjadikan. Namanya akar sejarah. Karena ada akar sejarah, maka kita milih Ka'bahnya itu di sana. Walaupun nang Masjid Agung yono nanggen mungkin nang Temanggung teng pundi nek do manasik. PAI, IPHI ada dan sebagainya. Tapi kenapa? Karena yang punya akar sejarah yang sana. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akar sejarah yang hakiki. Wong sing akar sejarah yang dusta saja bisa menggerakkan kok. Tak contoh nih, teng Dieng niku kula gadah rencang. Ada satu desa, jenengane satu sumur, jenengane sumur Jolotundo. Mbiyen sepi, Dieng pun rame tapi niki tesih sepi sumur. Sampailah cah desa sana bilang demikian. Yang ngarang cerita tuh ceritanya ini dulu sumur tuh milik seorang ratu. Milik seorang apa? Ratu yang dia awet muda. Siapa yang melempar apa? Nih pakai kerikil kok bisa jauh, maka dia akan begini dan sebagainya. Saya kira rame kok. Aku terus takon karo bocah kanca-kancaku. Lha kuwi tenan apa ora cerita ngono? Ya ngapusi to. Namanya akar sejarah. Paham nggih? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Maka sampean satu doa yang dikasih akar, tapi mboten sing ngapusi kados niki sing hakiki ya tadi itu saya sampaikan. Allah pernah menolong Ka'bah melalui burung napa? Ababil, gitu. Allah pernah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melalui laba-laba. Napa? Laba-laba. Rikala niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua napa namanya? Bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, gua Tsur terus kemudian ditutupi oleh burung laba-laba. Burung laba-laba dikon nolong. Allah pernah menolong Nabi Ibrahim melalui napa? Api, gitu. Dan sebagainya. Itu membuat sebuah akar bahwa di dalam kita berfaham itu semua yang ada di bumi langit seisinya itu ndek Gusti Allah dan sak kersane Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah nek jenengan punya pemahaman seperti itu monggo nanti sak dongo-dongone, sak ikhtiar-ikhtiare niku akan luar biasa. Yes. Dan semakin lemah itu akarnya, kita akan semakin tidak punya power. Contoh lagi, kita ke Ka'bah tadi lagi. Bu, nanti tawaf nggih. Tawaf ya. Tawaf itu sekitar di Hijri Ismail itu kan sepi. Ya rotok longgar gitulah ya nek tawaf umroh rotok longgar. Nanti begitu mepet Hajar Aswad pripun? Sesek napa sesek banget. Sesek banget nek corong kula kan Wonosobo jenenge sesek busek nah, sesek banget. Lah kita ini kan orang Indonesia. Sekali kita ini tidak fokus kepada Allah bahaya. Kecepatan sidik iki sapa to sing dorong-dorong, kalonan sidik alon temen kesideng sidik iki sapa to dan sebagainya. Guncang kita itu. Tapi kalau kita fokus kepada Allah, apapun yang terjadi itu tidak terasa. Begitu tidak fokus kepada Allah, dekat sama Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan ada satu sunnah ketika kita tidak bisa mencium maka kita napa? Ngasih napa? Isyarah. Sambil berkata napa? Pripun Bu? Bismillahi Allahu Akbar. Lu kok jenengan kok ndak fokus sama Allah pada saat tawaf? Itu posisi orang Indonesia di bawah. Dilalah sing lagi bismillah ya Allahu Akbar wong negro sama nang ngisore. Seng. Kelek negro.
Betul ya? Kenapa kok bisa sampai tidak punya power? Jawabannya karena akarnya kurang kokoh. Pohon itu nah, pohon itu kalau ndak ada akarnya lah, yus kena angin ambruk. Semakin akarnya kuat maka akan semakin lebat dan akan semakin memiliki buah yang lebih ranum. Maka dalam setiap aktivitas kita, contoh bernama sholat, kuatkan akarnya. Bernama ngaji, kuatkan akarnya. Bernama mondok ke anak, kuatkan akarnya. Bagaimana dulu Imam Syafi'i dipondokkan oleh sang ibu. Luar biasa. Sang ibu berkata demikian pada saat mondok ke anak. Ya waladi, idhab fi talabil ilmi fi sabilillah sanulqi fil jannah. Nah, sila kamu sana berangkat mondok. Sana kamu berangkat mondok. Mencari ilmu karena Allah, nanti kita ketemu lagi di surga. Janjian ketemu nih teng pundi? Dewe kan ora wis kono mangkat kok 3 dina kas tak parani. Ya bener. Barangno tekan ngomah dieling-eling, ya bener anak itu terus kemudian guncang jiwanya. Kenapa? Ternyata ibu ini terutama, ibu. Ya karena itu tadi contohnya ibu, dan ibu itu 3 kali lipat dari bapak. Sehingga nek ana bocah mondok kok ora kerasan tersangkanya siapa? Wis kuwi wae gampang. Nah, akar mondok ini diperkuat. Pengetahuan akan hal itu diperkuat. Walaupun hari ini saya sedang memperkuat satu pengetahuan bernama pertolongan Allah itu bisa lewat apa saja, lewat siapa saja. Dalam Tarikh At-Tabari maupun Tarikhul Khulafa'nya miliknya Imam Suyuti, beliau itu menceritakan sejarah bumi, ya, sejarah bumi. Atau nenggane Abdul Fida Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah, beliau itu menceritakan hal-hal yang pernah terjadi di muka bumi Allah ini melalui hewan, melalui tanaman, melalui air, melalui api. Allah, ya, bukan Allah njaluk tolong, tapi Allah pergunakan makhluk bernama itu semua untuk nolong manusia, itu hal biasa. Untuk manusia yang seperti apa? Untuk manusia yang dia ma'allah, bersama Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, kula nek ngaji kados niki jenengan keduren mboten? Mboten ya. Pokoke gampang, ma'allah. Tak contoh di kata-kata ma'allah itu saya kasih contoh sing paling gampang. Ya Allah, ada seorang tabi'in. Kala itu beliau sholat. Sholatnya ngelimpe. Agak jauh dari pasukan yang lain. Ngelimpe agak jauh, terus kemudian diparani sama temennya. Pas diparani loh, posisi lagi sholat, dan ternyata di belakang itu ada singa. Selama dia sholat, singa itu mengitari. Selesai itu, begitu selesai rampung, kata si tabi'in tadi itu, wahai singa, kalau memang aku adalah rezeki yang Allah tulis untukmu, silahkan kau lakukan. Tapi bila tidak tertulis untukku, maka carilah rezeki lain. Pergi. Jajal jenengan kau ngono kuwi ming bonbin. Saya mau menerangkan. Ada lagi seorang ulama namanya Al-Ibrahim Al-Khawwas. Ini sekarang terakhir ini saya mau menceritakan terkait yang namanya ma'allah itu seperti apa. Ibrahim Al-Khawwas. Saya tanya sama panjenengan, biasanya kita ini lebih ngerentas doa kita lebih sungguh-sungguh nek dong pas susah atau pas seneng? Susah ya, sama. Ibrahim Al-Khawwas itu berdoa kepada Allah demikian. Ya Allah, saya kok dari tadi zikir kok ngerambiang ya. Enggak fokus ya. Kasih saya hati yang lisanan dzakiran wa qalban khasyan, lisan yang zikir, hati yang khusyuk. Maka seketika dia yang sedang musafir, Ibrahim Al-Khawwas, itu berpapasan dengan singa-singa yang lagi migrasi. Lagi migrasi. Petuan kok kali singa, kita nunggu adzan yang sini ya. Petuan kok kali singa, ngelawan
kira-kira ngatasi mboten? Mboten. Melayu ngatasi mboten? Nah, terus napa? Anteng, anteng. Beliau anteng ma'allah, bersama Allah, maka itu ternyata singa-singa itu tidak melukai sedikit pun, hanya menjilati kemudian pergi. Kisah tidak sampai di sini. Wa ba'da syahraini, setelah kurang lebih 2 bulan, ya, ini Syekh Ibrahim Al-Khawas posisi lagi di rumah, lagi santai. Ini sudah mau penutup. Pas lagi di rumah, lagi santai, dicokot tengu. Tengu ini bahasa Indonesia ini apa? Kok tengu toh? Tinggi. Tinggi bahasa Indonesia ini apa? Tinggi, dubur. Napa tinggi? Saya sudah buka di kamus itu namanya kutu kupret. Apa namanya? Kutu kupret. Dicokot celekit gitu. Beliau kesakitan dan habis itu panas berhari-hari. Begitu panas berhari-hari, beliau tanya kepada sang guru, "Wahai guru, ini aneh. Ini aneh. Aneh kenapa? Saya di tengah-tengah singa, satupun singa tidak ada yang melukaiku. Tapi pada saat saya sedang bersama tinggi, atau tadi apa namanya? Kutu kupret. Kok bisa dia membahayaiku? Ya, kok bisa bahaya kepadaku?" Kata sang guru, ngeten. Kalau engkau di tengah-tengah singa, engkau sedang bersama Allah, maka tidak ada yang mampu membahayaimu. Kalau engkau pas di rumah, dicokot tenguk tinggi, engkau sedang tidak bersama Allah, maka sekedar tinggi tidak berpihak kepadamu. Itu namanya ma'allah. Kata ma'allah itu bersama Allah. Ketika kita sering diri kita meyakini kita ini minallah, dari siapa? Allah, wa ilallah, dan akan kembali kepada Allah. Nah, Bun, itu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Ya, kita akan lanjutkan di lapanan mendatang, kayaknya masih ada pembahasan ilallah, minallah wa ilallah yang lebih detail sak doa-doanya. Nek saya lupa tungone apa dan sebagainya, nanti diingatkan ya, diingatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.